Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai network fundamental atau hal-hal dasar tentang jaringan yang penting untuk teman-teman pahami sebelum masuk ke dalam dunia ethical hacking gitu. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana jaringan itu bekerja dan arah dari jaringan itu seperti apa, karena kalau kita nggak memahami itu sangat berbahaya ya. Berbahayanya apa? Kita akan kebingungan gitu, ini apa dan bagaimana cara kerjanya, itu kita akan stagnan gitu. Tetapi ketika kita sudah memahami hal-hal dasar kenapa ada sebuah jaringan, ya kita akan mengerti gitu. Jadi jangan kita paksakan gitu. Misalnya dalam kasus kita menunggu request gitu, tapi IP kita masih IP private dan kita nunggu request dari dari luar negeri gitu kan, agak konyol kadang kalau kita nggak paham tentang jaringan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti dari video ini, untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan channel YouTube Ethical Hacking Indonesia di beranda YouTube atau dimanapun itu, atau teman-teman search dan menemukan sendiri, itu bisa like, comment, dan subscribe ya, untuk mensupport channel Ethical Hacking Indonesia. Oke? Dan penting untuk teman-teman pahami bahwa teman-teman harus menyimak dengan sebaik mungkin video ini, karena kalau ada yang ketinggalan nanti nggak nyambung jatuhnya. Jadi harus teman-teman simak dari awal sampai akhir. Oke? Yang pertama itu adalah jaringan. Kita sering mendengar tentang jaringan, tetapi kadang-kadang kita mengabaikan gitu kalau secara pemikiran orang awam. Tetapi kan dalam bidang ethical hacking ini kita harus memahami jaringan itu seperti apa. Jadi konsep secara sederhananya itu adalah jaringan itu merupakan koneksi ya. Koneksi apapun yang terkoneksi itu bisa kita sebut dengan jaringan gitu. Jadi hal itu kalau ada koneksinya, jadi ada antara dua ya atau lebih perangkat, bisa antara dua perangkat atau lebih perangkat untuk tujuan komunikasi, berbagi data, berbagi informasi maupun menerima gitu. Jadi itulah yang secara singkat kita sebut sebagai jaringan gitu. Jadi ada semacam sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, terus sumber daya dan layanan menggunakan media komunikasi tertentu gitu, seperti kabel atau nirkabel dengan protokol yang telah ditentukan. Kan banyak banget tuh. Contoh penggunaan jaringan itu ada pada misalnya di rumah ya, ada wifi, HP, ada TV, ada tower dan sebagainya. Itu kan contoh penggunaan dari jaringan itu sendiri gitu. Jadi intinya jaringan itu menentukan semuanya bisa terkoneksi ya dengan lingkup tertentu gitu. Nah nanti nextnya kita akan bahas kenapa harus lingkup tertentu gitu. Nah secara sederhana ya, ini adalah jaringan gitu. Kalau jaringan kan ini dari HP ke ke laptop dan ke komputer, dan inilah yang kita sebut dengan jaringan. Semua orang yang ada di sini bisa terkoneksi dengan suatu jaringan. Nah inilah jaringan gitu dalam lingkup kecilnya gitu. Oke. Terus ketika kita sudah paham jaringan itu kan ya udah, ini jaringan gitu. Tapi apa yang bisa kita pahami lebih lanjut mengenai jaringan itu sendiri gitu. Itu internet ya. Internet. Jadi internet itu merupakan lingkup besar dari sebuah jaringan gitu. Jadi jaringan yang ini tadi, ini merupakan lingkup kecilnya. Jadi antara orang per orang lain sebagainya, ini merupakan lingkup kecil dari sebuah jaringan. Jadi internet merupakan lingkup besar dari sebuah jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil itu. Nah itu teman-teman harusnya sudah bisa menangkap sih, kalau sudah pernah belajar tentang jaringan atau yang baru memulai gitu, kalau sudah mendapatkan pemahaman dari sini gitu. Nah ini kan lingkup kecilnya ya. Kalau internet dia harusnya lebih luas gitu. Nah jadi pemahaman dari internet itu juga menggabungkan koneksi-koneksi kecil gitu ya, yang ada di private area ke dalam public area.
gitu. Jadi dengan perbedaan yang ada, namun masih bisa terkoneksi dengan standar yang ada. Misalnya menggunakan protokol ya, kan banyak tuh protokol. Misalnya yang kita gunakan sekarang kan banyak TCP ya, TCP dan lain sebagainya. Walaupun itu sangat banyak gitu. Jadi singkatnya internet ya, kita harus bicara juga tentang internet ini. Jadi pertama kali itu dikembangkan di ARPANET ya, ARPANET pada tahun 1960-an gitu. Dimana itu didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan gangguan atau tahan serangan gitu. Jadi ARPANET ini merupakan cikal bakal ya internet modern yang kita pakai sekarang ini gitu. Tetapi waktu itu pada tahun 1989 itu ada orang yang namanya Tim Berners-Lee. Saya anggap ini teman-teman harusnya gak asing ya dengan nama orang ini. Jadi dia bekerja di CERN yang kemudian menciptakan triple W ya, triple W, www itu yang kita sering lihat di di website gitu, www misalnya indonesia.com gitu. Nah itu diciptakan oleh si Tim Berners-Lee ini. Jadi itu merupakan sebuah sistem berbasis hypertext yang memudahkan akses informasi di internet gitu. Jadi ada semacam protokolnya lagi gitu. Yang tadi yang sudah kita bicarakan ada yang TCP. Nah sekarang ada HTTP dan HTML gitu. Nah kalau dari HTTP ini kan hypertext transfer protokol ya, dan kalau misalnya HTML itu merupakan hypertext markup language gitu. Nah ini merupakan protokol dan yang dikembangkan oleh Berners-Lee ini yang kemudian bisa gitu disebut sebagai internet gitu, karena pada dasarnya Tim Berners-Lee ini mau membuat semacam data tapi ada linknya gitu loh, ada linknya sehingga orang semua bisa akses gitu dari internet gitu. Nah jadi internet itu juga bisa kita sebut sebagai jaringan global gitu, yang menyokong atau yang mengkoneksikan jaringan-jaringan privat itu. Jadi sementara triple W ini merupakan salah satu layanan yang berjalan di atas internet itu. Nah setelah kita sudah memahami ada jaringan dan internet, artinya ada bedanya gitu. Nah bedanya itu ada di jenis-jenis jaringannya. Nah kalau jaringan itu kan memiliki jenis, ada dua jenis yang paling umum lah yang bisa kita bahas. Itu yang pertama itu adalah private network ya. Private network itu merupakan jaringan tertutup gitu, yang bisa diakses oleh perangkat atau pengguna tertentu dengan izin khusus gitu. Nah ini tergantung ya, dia tinggal di mana, itu izinnya ya tergantung pada kebijakan lokal atau kebijakan negaranya, itu bisa mempengaruhi gitu izinnya gitu. Jadi jaringan ini umumnya digunakan untuk keamanan dan privasi sehingga tidak dapat diakses oleh publik. Jadi private network ini juga penting ya. Kenapa penting? Karena ketika tidak ada gap antara publik dan private, itu semacam kita punya rumah gitu. Kita punya rumah tapi kita tidur kan, orang di luar lihat kita tidur kan tidak enak gitu. Jadi itu hal paling general yang bisa teman-teman pahami terkait dengan private network dan public network gitu. Nah, yang kedua adalah public network ya. Jadi public network itu adalah jaringan terbuka. Jaringan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan khusus gitu. Jadi bebas gitu. Itu yang disebut sebagai internet. Itu tadi. Gitu. Jaringan ini bersifat lebih luas dan memungkinkan koneksi dengan berbagai perangkat tanpa izin tertentu gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai public network gitu. Itu merupakan ininya ya, perbedaannya di sini topologi ya, bukan topologi sih, ini semacam gambaran apa itu internet gitu. Nah ini adalah jaringan kecil ya, jaringan kecil yang ada, dan ini adalah internet yang mengkoneksi jaringan-jaringan kecil yang ada. Nah ini kita sebut tadi sebagai jaringan dan sebagai jaringan gitu. Oke. Jadi misalnya ini adalah di sekolah gitu. Jadi
misalnya di sekolah, di kantor, di perusahaan dan lain sebagainya, ini bisa terkoneksi melalui internet. Itulah fungsi dari internet, itu menggabungkan atau mengkoneksi jaringan-jaringan kecil ini tadi, baik dari lokal maupun dari dari perusahaan begitu. Oke, jadi secara aspek ya, network atau jaringan dan internet ini bisa dibedakan jadi dari berbagai aspek. Misalnya secara definisi itu, jaringan itu atau network itu adalah sekelompok perangkat yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Itu yang kita sebut sebagai jaringan. Tapi kalau internet itu jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat di seluruh dunia. Nah, itu perbedaannya gitu. Secara definisi. Kalau secara skala itu bisa berskala kecil. Nah, kalau network atau jaringan itu kan bisa LAN di rumah atau kantor, atau bisa juga WAN dalam perusahaan. Dan kalau internet itu skalanya sangat besar, mencakup seluruh dunia. Dan aspek cakupan itu ada terbatas pada area tertentu seperti rumah, kantor, dan perusahaan. Itu kalau untuk jaringan. Sedangkan internet itu menghubungkan berbagai network di seluruh dunia, seperti pada pemahaman singkatnya sebelumnya, yaitu ada juga aspek koneksi, itu bisa eksklusif, jadi tidak selalu terhubung ke internet, misalnya LAN, VPN gitu. Jadi ini adalah cara ya untuk mengamankan pengguna juga gitu. Dalam konteks cyber security juga ini sangat bagus gitu. Nah, kalau internet terhubung secara global menggunakan protokol standar, misalnya pakai TCP dan IP, itu juga bisa. Nanti kita akan bahas juga itu. Terus aspek aksesibilitas itu biasanya bersifat private dan hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu. Nah, itu kalau jaringan yang kita sebut sebagai jaringan kecil gitu. Terus kalau internet itu bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi. Nah, di sini bisa kita tanda kutipkan ya, yang memiliki koneksi. Biasa kan di setiap negara itu kan ada perusahaan-perusahaan yang menjual koneksi internet gitu. Nah, kalau kita nggak membeli itu, baik dari kartu kartu handphone, kartu ponsel dan sebagainya, kartu provider lah, itu kita tidak bisa connect ke internet. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya kalau jaringan itu LAN di rumah atau di kantor, jaringan perbankan, jaringan kampus. Jadi biasanya pakai kabel tuh kalau LAN. Sedangkan kalau internet itu bisa kita web browsing, email, media sosial, layanan cloud seperti Google Drive gitu. Oke. Jadi untuk terkoneksi di semua di internet ini di seluruh dunia, perlu adanya akses gitu. Nah, sebelum jaringan kecil ini masuk ke internet juga ada penengahnya gitu. Karena kalau tidak ada penengahnya ini agak berbahaya gitu secara keamanan gitu. Penting juga tuh. Makanya kita harus belajar nih tentang internet dan jaringan. Karena kalau kita menganggap itu adalah hal yang sama secara fundamental, maka ya kita nggak paham apa yang kita lakukan gitu. Contoh kecilnya aja, misalnya kita nggak paham apa itu IP public dan juga port forwarding dan lain sebagainya. Itu dalam proses kita nanti lakukan hacking, kita bisa kita akan menunggu sesuatu yang nggak pasti gitu. Jadi intinya begitu. Oke. Jadi bagaimana device itu saling terkoneksi melalui jaringan gitu ya. Jadi sebetulnya untuk bisa terkoneksi itu, jadi antara perangkat itu harus saling mengenal gitu. Jadi bisa diidentifikasi dan bisa mengidentifikasi. Jadi yang pertama itu adalah perangkat itu harus bisa mengidentifikasi perangkat lainnya gitu. Hanya agar perangkat itu bisa dapat terhubung dan bisa berkomunikasi dalam sebuah jaringan itu, baik untuk pertukaran data maupun pemeliharaan sistem, atau setiap perangkat harus memiliki identitas unik gitu. Nah, sama seperti manusia ya, jadi dapat diidentifikasi melalui nama dan melalui sidik jari. Jadi
perangkat dalam jaringan juga memiliki cara identifikasi. Kalau kita andaikan ya, ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Nah, kalau di nama, di manusia ya, ada nama, ada sidik jari. Nah, kalau nama ini bisa kita asumsikan sebagai IP address ya, atau apa namanya, yang dapat diubah gitu. Kalau nama manusia kan bisa dapat diubah dan bisa dapat diganti gitu. IP juga bisa diganti kalau di jaringan gitu. Jadi IP ini digunakan untuk mengenali lokasi perangkat dalam jaringan gitu. Nah, itu tugasnya router dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua adalah sidik jari. Itu kita sebut sebagai MAC address ya. Di MAC address ini tidak dapat diubah ya, karena memang tidak hanya dari jaringan, tetapi bisa juga dari hardware. Bukan bisa jadi, tapi memang dari hardware itu ada yang kita sebut sebagai nomor uniknya gitu. Jadi tidak dapat diubah seperti sidik jari manusia yang unik gitu. MAC address adalah identitas tetap di jaringan gitu. Oke, kita akan bahas lagi. Ini ada dua hal ya, mungkin agak familiar bagi teman-teman yang sudah tahu gitu, tapi untuk teman-teman yang nggak tahu ini agak asing gitu. Yang pertama kita akan bahas mengenai IP address yang di sini ya. Ini adalah private IP address ya, private IP address, tapi ini kita gunakan untuk menjelaskan saja. Yang pertama perlu teman-teman ketahui adalah IP address itu merupakan Internet Protocol Address ya. Jadi alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan untuk identifikasi dan komunikasi. Jadi ada IP address yang bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring waktu dalam jaringan yang menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi sebuah IP itu bisa diberikan ke satu perangkat saat ini, saat dia terkoneksi, lalu digunakan oleh perangkat lain setelah perangkat pertama itu terputus gitu. Jadi misalnya ada dua perangkat A dan perangkat B gitu. Mereka bisa menggunakan IP yang sama, tetapi tidak dengan waktu yang sama untuk terkoneksi ke dalam satu jaringan gitu. Karena ya itu bisa kebingungan, bisa, itu artinya nggak logis lah, nggak masuk ke dalam apa namanya, sistem gitu. Itu bukan sistem kalau seperti itu, bisa tumpang tindih itu. Jadi hal inilah yang memungkinkan pengguna IP secara efisien tanpa harus menetapkan satu alamat permanen untuk setiap perangkat. Nah, itu fungsinya. Jadi IP ini bisa digunakan. Nah, IP 192.168.1.1 ini biasanya IP router kalau di defaultnya ya, default jaringan di Indonesia lah kita anggap seperti itu. Nah, ini bisa digunakan oleh perangkat manapun ketika terkoneksi ke dalam satu jaringan atau satu router gitu. Tetapi ini juga bisa digunakan oleh perangkat lain yang nanti akan terkoneksi kembali gitu. Jadi secara bersamaan dua perangkat itu nggak bisa pakai satu alamat IP address seperti ini. Tapi dengan waktu yang berbeda dalam satu jaringan itu bisa gitu. Jadi yang pertama, IP ini terdiri dari 4 oktet ya. 4 oktet ini terdiri dari 0 sampai 255. Artinya kalau sudah nyampe di 255 atau di 256 ya, itu akan penuh ya. Nah, ini problem yang terjadi di hari-hari sekarang gitu. Kenapa IP versi 4 ini kemudian banyak diubah gitu. Jadi diluncurkanlah IP yang IP baru gitu. Itu yang kita sebut sebagai IP versi 6 gitu. Oke lah, dilupakan aja dulu, nanti itu akan teman-teman pahami sendiri gitu. Karena yang penting teman-teman ketahuilah, ini adalah fundamentalnya ya dari apa itu IP. Jadi seperti itu. Dia ada hitungannya gitu. Kalau misalnya ini sudah memenuhi, kalau misalnya 255 ini terpenuhi, maka tidak ada lagi susunan IP dalam jaringan. Tapi ini biasanya digunakan dalam private networknya. Kalau private network dia umumnya menggunakan 192.168 untuk IP yang memulai dari awal gitu. Kalau dia public network dia biasa bebas, dia bisa mulai dari 19 saja
Dia bisa mulai dari 16, 1, dan 1. Oke. Jadi IP address privat itu diberikan oleh router ya. Router untuk perangkat dalam jaringan lokal, sedangkan IP public itu diberikan oleh ISP gitu. Jadi ISP itu Internet Service Provider ya, untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Nah, itu sudah saya sebutkan di internet tadi bahwa ada pihak penengah antara jaringan dan internet gitu. Jadi mereka lah yang menjual jaringan itu sendiri. Jadi IP private itu hanya bisa digunakan dalam jaringan internet, sedangkan sementara IP public itu dapat diakses dari internet gitu. Jadi hanya bisa digunakan ya kalau untuk yang private, tapi kalau diakses itu menggunakan IP public. Makanya kalau teman-teman developer yang bukan developer aja, tapi kalau misalnya kita mau maintenance suatu exploit dari jarak jauh itu, kita membutuhkan yang namanya IP public dan port forwarding dan lain sebagainya. Nah, jadi kadangkala itu kita bisa juga menggunakan tunneling gitu ya. Oke, jadi untuk IP kita sudahi karena itu adalah hal-hal dasar yang teman-teman cukup tahu dulu gitu. Nah, untuk kedepannya nanti akan kita bahas secara detail lagi. Oke, jadi yang sebelah kanan ini yang ada nomor-nomor yang nggak jelas ini, yang heksadesimal ini, yang 00.21b.2 itu merupakan yang kita sebut sebagai MAC address ya. Itu MAC address itu media access control address ya. Jadi alamat fisik sebetulnya, alamat fisik unik yang diberi ke setiap perangkat jaringan pada lapisan data link gitu. Nah, data link dalam model OSI. Nah, model OSI nanti akan kita bahas juga. Itu ada layer-layernya begitu. MAC address itu terdapat pada perangkat jaringan yang digunakan jadi untuk berkomunikasi dalam jaringannya. Yang secara default itu di motherboard perangkat tersebut itu. Nah, di sini jangan mengasosiasikan motherboard itu hanyalah motherboard komputer ya. Motherboard itu kan semua perangkat itu punya motherboard. Kalau teman-teman tahu apa namanya nih, yang modem itu kan ada motherboardnya. Nah, kalau di modem itu kan ada juga MAC address-nya dan lain sebagainya. Sama seperti HP teman-teman juga ada MAC address-nya. Jadi MAC address ini juga bisa dipalsukan ya, bisa dipalsukan itu menggunakan teknik yang kita sebut sebagai MAC spoofing. Yaitu lupakan aja dulu, yaitu mengubah MAC address perangkat agar terlihat seperti perangkat lain dalam jaringan gitu. Itu bisa dipalsukan, bisa diubahkan. Itu bisa dipalsukan dalam jaringan, tapi di dalam jaringan. Jadi teknik ini memungkinkan perangkat yang terhubung untuk mengidentifikasi perangkat yang palsu sebagai asli. Gitu. Jadi yang palsu itu bisa digunakan untuk menghindari pemfilteran jaringan, melewati pembatasan akses atau bahkan melakukan serangan. Gitu. Jadi MAC address ini, kalau teman-teman masih ingat dulu yang di negara mana gitu, yang provider merah kan, itu memberi semacam warung internet gitu di pinggir-pinggir jalan. Waktu itu sudah lama banget, itu waktu saya masih SD itu. Saya belajar beginian dulu kan tidak langsung punya etika ya, jadi mencoba-coba akhirnya jatuh untuk belajar sejauh ini gitu. Oke, tapi lupakan aja itu. Jadi di situ saya pernah mempraktekkan yang kita sebut sebagai MAC spoofing atau MAC address spoofing itu tadi. Itu kita menggantikan seolah-olah kita sudah terkoneksi itu dalam jaringan, tapi dalam jaringan. Nah, saya jadi berpikir karena hal itu bisa terjadi ketika sistem yang dibuat itu tidak mengenal bahwa bisa mengkonfirmasi ulang gitu dari data yang dikirim dan data yang diterima gitu. Sedangkan itu hanya digunakan untuk verifikasi aja. Jadi MAC address itu cuma digunakan untuk verifikasi. Nah, kemudahannya waktu itu adalah menggunakan MAC address itu orang bisa menghitung billing selama apa sih orang ini menggunakan internet itu. Jadi menggunakan MAC address gitu. Dan waktu itu kan saya nggak tahu siapa yang bayar MAC address yang saya
gunakan gitu. Oke, lupakan aja, itu cukup konyol sekali itu ya, anak-anak dulu. Jadi yang MAC address ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa ini? Dalam satu baris ini ada digit, 6 baris digit ya, apalah namanya. Itu yang pertama, yang ketiga pertama ini itu dari vendor ya, serial vendor number. Jadi ini dari vendornya yang menyediakan MAC address, atau vendor dari apa namanya yang kita sebut tadi motherboardnya itu. Jadi ini vendornya itu. Jadi nomor interface ini juga berbeda itu, jadi dibagi atas 2. Oke, dan intinya ini ada pada motherboard itu. Oke, itu tentang MAC address ya. Sekarang bagaimana cara mengecek koneksi ya, karena untuk mengecek koneksi itu kan, untuk mengetahui bahwa kita sudah terkoneksi itu kan kita harus ngecek tuh, apakah saya terkoneksi, apakah saya belum terkoneksi, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengecek koneksi melalui tools sederhana yang disediakan, yaitu ping ya, ping ICMP atau Internal Control Message Protocol. Nah, dari namanya kita sudah tahu ini apa itu ping gitu. Nah, di sini ping ini merupakan tools pembawaan yang bawaan dari OS, dari Linux ada, dari Windows ada gitu. Jadi ping, kita tulis saja ping IP atau website ya, untuk kita tes apakah kita bisa koneksi ke sana, atau apakah ada internet, apakah ada interaksi setelah kita memberikan request. Jadi ping ini merupakan alatnya, alat diagnostik jaringan itu yang menggunakan ICMP tadi, itu Internet Control Message Protocol, untuk menguji konektivitas antar 2 perangkat dalam jaringan itu. Jadi itu fungsi dari ping itu. Jadi saat pengguna mengirim perintah ping itu, perangkat mengirimkan ICMP echo request ke target. Nah, jadi echo request ya, di situ ada tulisan echo request ya gitu, ke target. Lalu target merespon dengan ICMP echo replay. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu ada tulisan echo replay, bukan echo replay tapi replaynya aja gitu. Kalau dalam sistemnya itu kita sebut sebagai ICMP echo replay. Nah, itu kalau dari Wireshark itu kelihatan kalau kita melakukan ping. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memproses ping ini disebut sebagai latensi atau ping time gitu. Jadi ping ini digunakan untuk mengecek apakah perangkat dapat dijangkau, mengukur kecepatan respon, serta mendiagnosis masalah jaringan seperti paket loss atau keterlambatan koneksi. Jadi pada layar ini ada ping ya, kita melakukan ping ke Google, sehingga di atas ini dia memberikan IP, dan ini adalah IP yang bisa ganti-ganti setiap orang, mungkin setiap kita melakukan ping, karena itu memang standarnya mereka gitu. Tapi sembari kita tahu bahwa ketika CMD ini bisa mengkonversi dari DNS ini ke IP, artinya DNS-nya bekerja dengan baik gitu. Oke, di DNS itu nanti kita bahas tentang DNS. Intinya pahamilah bahwa Google.com itu merupakan DNS dan server itu ada IP, itu dulu. Jadi ketika kita melakukan ping ke Google, maka CMD menerjemahkannya menjadi sebuah IP. Jadi di situ ada replay from IP-nya Google tadi, itu menunjukkan bahwa ada replay, ada server itu merespon dengan sukses. Artinya ada responnya begitu kalau ada tulisan replay. Nah, kalau di tools ping ini, kalau misalnya nggak memenuhi standar replaynya, maka dia akan menganggap itu time out, dan bahkan dia nggak memunculkan apapun gitu. Oke. Terus yang kedua itu ada byte ya. Byte itu secara default itu data yang dikirimkan itu sekitar 32 byte ya. 32 byte itu ukuran data yang dikirim secara default menggunakan tools ping ini.
terus ada timenya itu ada 20 milisecond, itu waktu perjalanan paket. Nah, inilah yang kita sebut sebagai latensi. Itu dari time dari 20 milisecond. Jadi itu adalah latensi atau waktu yang digunakan untuk paket itu sampai begitu. Oke, terus ada TTL. Nah, TTL ini merupakan time to life ya. Jadi itu menunjukkan 115 itu menunjukkan berapa banyak hop ya, hop yang tersisa sebelum paket dibuang. Nah, jadi ada dalam jaringan itu kan ada hopnya ya. Jadi setiap kali paket data melewati sebuah router itu nilai TTL-nya ini berkurang 1. Jadi tidak akan konstan ya, dia akan berkurang 1 itu. Jika nilai TTL itu mencapai 0 sebelum paket itu sampai ke tujuan yang memberikan request tadi, maka paket akan dibuang atau di drop dan koneksi itu dianggap gagal karena itu merupakan sebuah kesalahan itu dalam jaringan. Jadi itu fungsinya TTL ya. Jadi time to life itu penting juga gitu. Jadi kita harus pahami seberapa besar kita bisa memberikan time to life-nya, karena kalau dia nggak besar maka itu semacam kredit yang kita gunakan untuk berpindah setiap hop gitu, dan itu jangan sampai habis begitu. Kalau habis dan nilainya TTL ini 0 sebelum sampai tujuan yang kita arahkan, maka itu kita anggap sebagai paket drop, atau bisa kita anggap ya dibuang lah, time out dan sebagainya. Nah, di bawah itu ada ping statistik ya for IP address-nya Google. Jadi ada paket ya. Yang paling penting itu adalah paket yang dikirim itu ada 4, yang di send ada 4, di receive itu ada 4, dan loss-nya 0. Nah, jadi 0% loss, artinya nggak ada kehilangan apapun, itu nggak ada tidak ada paket yang hilang atau koneksi itu stabil. Itu maksud dari statistik tersebut gitu. Terus untuk minimum itu ada sekitar 17 milisecond, maksimum 20 milisecond, dan teman-teman bisa lihat di atas replay-nya itu, replay per milisecond itu ada dari 20, 18, 19, dan 17, sehingga average-nya itu ada di 18 milisecond gitu. Oke, artinya latensi cukup rendah dan menunjukkan koneksi cepat dan stabil. Oke, jadi itu merupakan hal-hal dasar ya di jaringan yang perlu teman-teman ketahui di part 1 ini. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton sampai habis, dan saya harap apa yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa teman-teman pahami itu, karena untuk masuk ke dalam lebih jauh itu teman-teman harus pahami ini, jadi step by step gitu. Jadi tidak bisa kalau kita memaksa untuk langsung lompat gitu. Itu saya dulu tuh langsung lompat untuk masuk ke exploit apa sebagainya, sehingga saya mengalami kesusahan. Akhirnya saya belajar ulang tuh dulu, dan sekarang saya mau membagikan sesuatu yang menjadi pengalaman saya itu untuk teman-teman yang baru belajar atau baru mulai mau mengenal tentang ethical hacking gitu. Dan saya kira ini sangat penting ya, sangat penting, karena suatu hari nanti orang-orang juga akan banyak yang mau belajar, sehingga ini penting sekali. Oke, jadi itu nanti kita akan bahas next di next video. Kita akan bahas tentang jaringan, kita akan bahas tentang LAN, OC model, dan lain sebagainya. Nah, itu akan saya coba sajikan dengan sangat simpel ya, dan saya harap setiap video ini teman-teman membuat semacam note atau membuat semacam catatan, yang dimana teman-teman akan mencatat dan nanti diulangi dan dipelajari secara berulang. Itu adalah cara terbaik untuk mempelajari sesuatu, itu diulangi terus sampai teman-teman nanti bisa paham gitu. Kalau orang bilang jaringan, orang bilang internet itu sudah mengetahui, orang bilang IP, orang bilang DNS itu sudah ketahui apa sih itu gitu.
Kalau kita berulang-ulang itu artinya kita maksa gitu, otak kita hancur gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk support channel ini, karena harapannya itu channel ini bisa menjadi sangat lebih besar lagi ke depannya. Oke, see you in the next video.